Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Steve Rogers sebagai pengabdi Hydra. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Cerita ini terdapat dalam komik Captain America Steve Rogers isu 14-16, serta Secret Empire isu 0. Di negara Bagalia, Taskmaster memeriksa sisa-sisa pesawat Baron Zemo yang ditabrakkan oleh Steve Rogers ke bangunan. Taskmaster melakukan penyelidikan sebab dia memang merupakan sheriff Bagalia. Selain itu, dia punya firasat ada sesuatu di balik pesawat ini. Sebenarnya kamera pengawas pada pesawat sudah diambil oleh Steve Rogers. Namun Steve tidak tahu bahwa pesawat Bagalia dipasangi kamera tambahan yang tempatnya tersembunyi. Kini Taskmaster bersama seorang villain bernama Black Ant melihat isi rekaman dari kamera tersebut, yaitu Steve Rogers yang mengucapkan kalimat Hail Hydra. Taskmaster sempat bingung mencerna fakta ini, tetapi Black Ant langsung terpikir untuk memanfaatkan rahasia Steve supaya mendapatkan banyak uang. Demi tujuan tersebut, Taskmaster dan Black Ant menghubungi Maria Hill. Mereka bertiga pun melakukan pertemuan rahasia. Kepada Maria, Taskmaster dan Black Ant mengaku punya bukti tentang suatu rahasia besar Steve Rogers. Menurut mereka, apabila Maria mendapatkan bukti tersebut, maka Maria akan bisa menjatuhkan Steve dan merebut kembali posisinya sebagai direktur S.H.I.E.L.D. Sebagai imbalannya, nanti ketika memimpin S.H.I.E.L.D., Maria harus memberikan uang puluhan miliar dolar kepada kedua villain ini. Uang tersebut bisa diperoleh dengan cara melebihkan anggaran untuk berbagai transaksi persenjataan dan peralatan S.H.I.E.L.D. Karena sangat ingin memegang jabatan tinggi lagi, Maria setuju dengan kesepakatan ini. Dia berjanji akan menemui mereka lagi sambil membawa kontrak. Akan tetapi, ketika Taskmaster dan Black Ant sedang menunggu, mendadak ada keterlibatan pihak tak terduga yang dengan cepat menawan mereka. Pihak ini adalah para agen Hydra yang dikomandoi seorang perempuan bernama Madam Hydra alias Elisa Sinclair yang memiliki kemampuan sihir. Eksistensi Elisa merupakan efek mengejutkan lainnya dari pengaruh komik Sang Cosmic Cube. Awalnya Elisa hanyalah bagian pada sejarah baru Steve Rogers. Dia tidak benar-benar ada di dunia nyata. Dalam memori tersebut, Elisa merupakan orang yang merekrut Steve ke dalam Hydra serta memberi perhatian besar padanya. Namun kini Elisa bukan sekedar menjadi ingatan palsu, melainkan terwujud sebagai makhluk yang nyata. Elisa berkeinginan membantu Steve meraih cita-citanya. Itulah sebabnya dia mencegah Taskmaster dan Black Ant menyerahkan rekaman Steve kepada Maria Hill. Elisa mengaku sebenarnya bisa saja membunuh mereka berdua, tetapi dia terkesan dengan kecerdikan mereka yang bisa menemukan rekaman Steve. Jadi Elisa memutuskan untuk mengajak mereka berdua bergabung dengannya. Daripada dibunuh, mereka berdua pun setuju dengan tawaran tersebut. Selanjutnya dengan ditemani Taskmaster dan Black Ant, Elisa pergi ke berbagai tempat. Mereka mendatangi orang-orang yang pernah menjadi petinggi Hydra tapi sekarang sedang terpisah-pisah. Di Mesir, mereka menemui Hive. Di Madripoor, mereka menemui Viper alias Ophelia Sarkisan. Di Los Angeles, mereka menemui Dr. Faustus alias Johann Van Hoff. Di Jepang, mereka menemui Gorgon alias Tommy Shishido. Di Dimensi Z, mereka menemui Arnim Zola. Di Skotlandia, mereka menemui Kraken. Kalian ingin tahu tentang Gorgon? Kami sudah pernah membuat videonya. Kepada orang-orang ini, Madam Hydra menawarkan bermacam-macam hal dan meminta mereka bergabung di pihaknya. Upaya ini berujung keberhasilan. Pada akhirnya, Elisa sukses mengumpulkan Dewan Tinggi Hydra yang akan mengabdi di bawah kepemimpinan Steve Rogers. Setelah segala persiapan ini rampung, Steve melaksanakan langkah besar lainnya dalam rencananya, yaitu merebut kekuasaan atas Hydra. Di sebuah ruangan, dia menunggu kedatangan Red Skull, yang muncul dengan dibantu oleh putrinya, Cynthia Smith alias Sin. Setelah itu, Sin keluar lagi dan berjaga bersama Crossbones. Ketika tinggal berdua saja di dalam ruangan, Steve akhirnya berhenti berpura-pura. Dengan tegas, dia mengatakan bahwa Red Skull tidak memberi kejayaan bagi Hydra, melainkan hanya memanfaatkan Hydra demi kepentingan pribadi. Steve kemudian berlanjut menghajar Red Skull yang memanggil-manggil Sin dan Crossbones tapi tak mendapat tanggapan sama sekali. Saat itu Red Skull memberitahukan bahwa ingatan Steve sebenarnya adalah buatannya. Namun Steve tidak peduli dan terus saja memukuli Red Skull. Pada akhirnya, Steve melemparkan Red Skull keluar, sampai Red Skull terjatuh di bebatuan dan tewas. Bisa dibilang pilihan Red Skull bermain-main dengan komik telah menjadi senjata makan tuan. Dia memanipulasi sejarah Steve, tapi tindakan itu justru berujung dengan kematian dirinya oleh Steve. Setelah menghabisi Red Skull, Steve keluar dari ruangan dan disambut oleh Sin bersama Crossbones yang berlutut. Rupanya mereka memang sudah bersedia mengabdi kepadanya. Seperti halnya Steve, mereka menganggap Red Skull tidak pantas memimpin Hydra. Itulah sebabnya tadi mereka tak menolong Red Skull.
Berikutnya Steve berjalan keluar dan melihat dua pesawat yang turun. Dari dalam kedua pesawat ini muncullah Baron Zemo, Taskmaster dan Dewan Tinggi Hydra yang dikumpulkan oleh Elisa Sinclair. Sekarang banyak bagian dalam rencana Steve sudah berada dalam posisi yang diinginkan. Steve dipatuhi oleh tokoh-tokoh penting Hydra, sekaligus memiliki wewenang yang besar sebagai Direktur S.H.I.E.L.D. serta bisa menjadi lebih berkuasa berkat Undang-Undang S.H.I.E.L.D. yang kini memang telah disahkan. Banyak penjahat super yang sudah direkrut dan siap dikerahkan. Proyek perisai pertahanan planet sudah rampung dan terbukti sangat kuat. Ras alien Chitauri terus melancarkan serbuan dan lokasi Kobik sudah diketahui. Walaupun begitu masih ada bagian-bagian dalam rencana Steve yang belum didapatkan. Di negara Bagalia, Maria Hill tak kunjung ditemui oleh Taskmaster dan Black Ant. Karena merasa penasaran, dia nekat memasuki tempat Taskmaster dan memeriksa isi komputer di sana. Dia pun melihat rekaman Steve Rogers. Di tengah rasa terkejut dan bingung, Maria mendadak disergap oleh beberapa agen Hydra yang mendobrak masuk dan menembakinya. Maria mampu menghindar tapi dia dikejar sehingga harus terus berlari. Karena melihat rekaman tadi, Maria menyadari bahwa S.H.I.E.L.D. telah menjadi bahaya dan harus dihentikan. Maka dia menghubungi orang yang mungkin dapat menolong, yaitu Rick Jones. Kepada Rick Jones, Maria menyebutkan tentang Steve Rogers yang merupakan anggota Hydra. Tentu saja Rick Jones ketika itu tercengang mendengarnya. Tidak lama kemudian Rick Jones dihubungi oleh Steve Rogers. Rupanya sebelumnya Steve memberi Rick Jones sebuah tugas, yaitu meretas data pribadi Maria Hill dan mengambil kode akses spesial untuk perisai pertahanan planet. Steve mengatakan bahwa Maria punya niat jahat dengan kode tersebut, yaitu mengambil alih kendali atas perisai. Dengan kendali tersebut, Maria akan memaksa World Security Council agar mengangkatnya sebagai Direktur S.H.I.E.L.D. lagi. Sekarang Rick Jones telah berhasil mendapatkan kode yang diminta tapi belum memberikannya kepada Steve. Rick Jones terlebih dulu mengungkit-ungkit kata-kata Maria Hill tentang Steve yang merupakan anggota Hydra. Steve segera mengingatkan bahwa Maria adalah orang yang tidak bisa dipercaya, sebab telah membuat berbagai masalah termasuk proyek Pleasant Hill serta terlibat bersama Carol Danvers dalam memanfaatkan Ulysses sang Inhuman. Rick Jones lebih percaya pada Steve, maka dia pun mengirimkan kode akses. Setelah melakukannya, Rick Jones mendadak dilumpuhkan oleh Black Ant yang muncul membesar dengan cepat. Rupanya dari tadi Black Ant dalam ukuran kecil bersembunyi di dekat Rick Jones. Dengan dikirimkannya kode akses oleh Rick Jones, bertambah lagi bagian rencana Steve yang sudah terpenuhi. Berkat kode akses tersebut, Hydra kini bisa mengambil kendali atas perisai planet kapan saja. Sedangkan di Bagalia, Maria yang dari tadi berusaha melarikan diri akhirnya dikepung oleh para agen Hydra. Meskipun begitu, Steve mendapat kabar yang tidak bagus dari Baron Zemo. Upaya untuk mendapatkan Kobik berujung kegagalan. Awalnya tim Hydra yang dikomandoi Baron Zemo memang sempat mendapat kesuksesan. Mereka mampu mengobrak-abrik tim Thunderbolts Bucky dan mengurung Kobik. Agar lebih mudah mengendalikan Kobik, Hydra ingin Kobik diubah lagi secara paksa ke wujud kubus. Dalam proses ini, Kobik terpecah menjadi beberapa bagian. Dr. Selvig kemudian diperintahkan untuk menyatukan semua pecahan tersebut menjadi satu kubus yang utuh. Akan tetapi, Selvig justru tidak mematuhi perintah tersebut, sebab dia sangat peduli pada Kobik. Dia ingin memberi peluang bagi Kobik untuk menjadi seorang gadis kecil lagi. Karena itu, dia justru nekat membuat semua pecahan Kobik tersebar ke berbagai lokasi yang tidak diketahui. Setelah itu, Selvig bunuh diri. Ini artinya Hydra gagal mendapatkan benda untuk mengubah realita. Ketika mendengar kabar tersebut, Steve jelas merasa kesal. Elisa Sinclair pun berusaha menenangkan Steve dan mengingatkan bahwa ini bukanlah hambatan yang terlalu besar. Menurut Elisa, Steve harus meneruskan rencananya. Sedangkan pencarian potongan-potongan Kobik bisa dilaksanakan nanti saja. Steve setuju dengan Elisa. Tindakan Steve berikutnya adalah berpidato melalui layar kepada para anggota Hydra. Dia mengumumkan tentang dirinya yang sekarang menjadi pemimpin baru mereka menggantikan Red Skull. Dalam pidato ini, Steve mengatakan bahwa Red Skull telah membohongi dan memanfaatkan orang-orang Hydra demi kepentingan pribadi. Steve berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, Hydra akan menjadi lebih kuat dan akan membuat dunia menjadi lebih baik. Dia meminta para anggota Hydra untuk berjuang mencapai cita-cita tersebut dan membuat dunia tunduk pada Hydra. Pidato Steve sungguh luar biasa, sehingga para anggota Hydra menjadi bersemangat untuk mengabdi di bawah komandonya. Dengan demikian, posisi Steve sebagai pemimpin Hydra menjadi sangat kokoh. Ketika waktunya dirasa sudah tiba, Steve pun memerintahkan agar berbagai unsur yang sudah dipersiapkan itu dijalankan. Sedangkan Steve mulai menjalankan aksi terakhirnya dalam berpura-pura. Dia memasuki helicarrier utama S.H.I.E.L.D. yang disebut Iliad dan menerima laporan dari Sharon Carter. Kepada Steve, Sharon mengabarkan bahwa sekarang situasinya sangat gawat.
ada berbagai ancaman berbahaya tingkat tinggi pada waktu yang bersamaan. Yang pertama, armada lain Chitauri sedang mendekati bumi. Jumlah Chitauri ini amat sangat banyak, bahkan sampai triliunan. Apabila pasukan ini mendarat di bumi, diperkirakan mereka akan mampu membantai 90% penduduk bumi dalam waktu 4 jam saja. Sebenarnya SHIELD ingin mengaktifkan perisai pertahanan planet untuk menahan gelombang serbuan ini. Sekarang fasilitas pemancar energi perisai memang dikelola oleh SHIELD, namun fasilitas tersebut baru saja mengalami kerusakan parah, sebab diledakkan oleh pengebom bunuh diri dari Hydra. Tentu saja aksi bom tersebut sebenarnya merupakan bagian dari rencana Steve. Tanpa adanya perisai pertahanan, gelombang Chitauri harus dihadang oleh para petugas Alpha Flight bersama para hero, yaitu Carol Danvers, Guardians of the Galaxy, Spectrum, Blue Marvel, Starbrand, Avril Kincaid, Hyperion, dan Miss America Chavez. Dengan jumlah musuh yang amat sangat banyak, para pejuang ini tentu menjadi kewalahan. Dari helicarrier Iliad, Steve Rogers meyakinkan mereka bahwa perisai pertahanan akan segera aktif, sebab dia telah mengirimkan orang untuk melakukan perbaikan. Orang yang ditugaskan oleh Steve adalah Tony Stark bersama Ironheart alias Riri Williams. Tony Stark yang ini bukanlah orang yang asli, melainkan kecerdasan buatan. Sedangkan Tony yang asli sedang mengalami koma akibat bertarung melawan Carol Danvers pada event Civil War 2. Masalah kedua yang disampaikan Sharon Carter adalah kemunculan banyak sekali penjahat super di Manhattan yang melakukan pengerusakan dan penyerangan membabi buta. Akibatnya terjadilah kekacauan dan kepanikan di sana. Para penjahat ini adalah Army of Evil, yaitu orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Baron Zemo. SHIELD memutuskan tidak terlibat langsung dalam mengatasi pasukan villain ini, sebab ada para hero yang bergerak dan berjuang bahu-membahu, yaitu Spider-Woman, Doctor Strange, Daredevil, Luke Cage, Cloak, Iron Fist, Dagger, dan Jessica Jones. Masalah ketiga yang diberitahukan oleh Sharon adalah peristiwa di negara Sokovia. Pasukan Hydra menyerbu ibu kota negara itu dan berhasil mengalahkan militer Sokovia. Jadi pemerintah Sokovia secara resmi telah menyerah kepada Hydra. Sebenarnya proses invasi Sokovia oleh Hydra dimulai sejak Red Skull masih berkuasa. Tapi sekarang kemenangan ini bisa dimanfaatkan oleh Steve. Menyerahnya Sokovia menjadi perhatian SHIELD, sebab di negara tersebut terdapat 7 hulu ledak nuklir peninggalan Uni Soviet. Hydra mengancam akan meluncurkan semua nuklir tersebut ke negara-negara besar di Eropa kalau kedaulatan mereka atas Sokovia tidak diakui. Demi mengatasi masalah ini, SHIELD mengirimkan satu helicarrier bernama Crescent ke Sokovia. Sayang sekali 2 jam kemudian Crescent menghilang dari pantauan dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Ini membuat Sharon takut Crescent telah diserang oleh Hydra menggunakan salah satu bom nuklir. Tanpa Sharon ketahui, sesungguhnya Crescent tidaklah hancur, melainkan telah diambil alih oleh Hydra. Salah satu anggota Dewan Tinggi Hydra adalah Dr. Faustus yang memiliki kemampuan hipnotis. Melalui sistem audio di Crescent, Dr. Faustus mempengaruhi pikiran para agen SHIELD. Akibat pengaruh hipnotis ini, para agen tersebut dengan sengaja memutus komunikasi dengan SHIELD, serta tidak memberikan perlawanan sama sekali ketika orang-orang Hydra masuk. Karena hilangnya Crescent, SHIELD memutuskan mengirim 7 helicarrier lain ke Sokovia, termasuk Iliad yang ditumpangi Steve Rogers dan Sharon Carter. Ini merupakan bagian besar dari keseluruhan armada SHIELD. Jadi mereka memang sangat serius ingin menghentikan Hydra di Sokovia. Di orbit bumi, para hero dan Alpha Flight terus berusaha sekuat tenaga menghadang gelombang serbuan Chitauri. Namun jumlah musuh yang amat banyak mulai terasa efeknya. Hyperion takluk setelah ditembak oleh banyak Chitauri secara bersamaan. Sedangkan Avril Kincaid ditelan oleh satu monster raksasa Chitauri. Keadaan ini membuat Carol menjadi panik dan sekali lagi menyuruh perisai pertahanan diaktifkan. Di stasiun pemancar energi, Tony Stark dan Riri Williams mendengar kepanikan Carol. Tetapi Tony mengaku butuh waktu sebab kerusakan di sana cukup parah. Di Manhattan, pertempuran juga masih berkecamuk antara para hero dan pasukan villain. Salah satu villain ini adalah Nitro alias Robert Hunter yang bisa membuat ledakan. Pada event Civil War, ledakan besar yang dia ciptakan menjadi salah satu faktor yang berujung pada konflik antar hero. Kalian ingin tahu tentang event Civil War? Kami sudah pernah membuat videonya. Sekarang Nitro berniat membuat ledakan besar lagi. Niat tersebut disadari oleh Jessica Jones yang dengan cepat melemparkannya. Sayang sekali Nitro belum terlontar terlalu jauh ketika akhirnya dia meledak. Akibatnya ledakan ini tetap menimbulkan tragedi. Di helicarrier Iliad, para agen SHIELD termasuk Sharon Carter ikut menyaksikan peristiwa ini dan hanya bisa tercengang. Tidak lama kemudian Steve Rogers dihubungi oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat.
Segala situasi gawat yang terjadi termasuk ledakan tadi memang dipantau pula oleh pemerintah. Kepada Steve, Menteri Pertahanan mengabarkan bahwa Presiden Amerika telah dibawa ke tempat aman oleh Pas Pampres. Sang menteri juga diminta untuk melakukan hal serupa. Tetapi sebelum pergi, dia terlebih dahulu hendak memberitahukan sesuatu yang penting pada Steve. Karena berbagai bahaya yang sedang berlangsung, pemerintah Amerika memutuskan untuk melaksanakan Undang-Undang SHIELD. Ini artinya Steve Rogers sebagai Direktur SHIELD sekarang memegang kendali atas militer dan semua lembaga penegak hukum Amerika. Karena Steve sudah mendapat kekuasaan tersebut, langkah berikutnya dalam rencananya pun dilakukan. Di fasilitas pemancar energi, Tony Stark dan Riri Williams terkejut ketika teknologi perisai entah bagaimana bisa menyala kembali secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya mereka berdua berupaya melakukan berbagai cara tapi tidak berhasil. Tony tentu sadar bahwa ini sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Tetapi Riri mengingatkan Tony bahwa sekarang situasinya sedang genting. Jadi Tony segera menghubungi Steve Rogers. Berikutnya perisai pertahanan pun diaktifkan. Dengan demikian planet bumi diselimuti energi yang amat kuat. Seperti yang diharapkan, gelombang pasukan Chitauri menubruk perisai dan menjadi hancur lebur. Para Chitauri ini memang hanya berfokus pada ratu mereka, jadi mereka tetap nekat bergerak ke arah perisai walaupun melihat rekan-rekan mereka mengalami kematian. Di berbagai tempat di bumi, orang-orang melihat ledakan kehancuran Chitauri di langit. Pemandangan ini membuat mereka bersorak-sorai dengan gembira. Alpha Flight dan para hero di orbit juga merasa senang. Mereka tentu lega sebab sekarang bisa beristirahat. Mereka tinggal pergi saja dari jalur yang dilalui pasukan Chitauri dan tidak perlu susah payah bertempur lagi. Di Manhattan, keadaan juga tampak semakin membaik ketika para hero mendapat tambahan bantuan, yaitu kedatangan tim Avengers Unity Squad alias Uncanny Avengers, yang terdiri atas Human Torch, Dr. Voodoo, Rogue, Synapse, dan Wasp alias Janet Van Dyne. Tidak lama kemudian, semua villain mendadak berteleportasi menghilang entah kemana. Ini membuat para hero mengira bahwa para villain tersebut memilih kabur sebab merasa takut. Di helicarrier Iliad, Sharon Carter diberi kabar bahwa helicarrier Crescent sudah terlihat tapi masih tidak bisa dihubungi. Kemudian muncul kepanikan ketika terungkap bahwa Crescent sedang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Iliad. Sharon langsung memberi perintah agar Iliad menghindar, namun itu sudah tak bisa dilakukan. Ujung-ujungnya Crescent pun menabrak Iliad. Dari Crescent, orang-orang Hydra dengan cepat menerobos masuk dan mulai mengambil alih kendali atas Iliad. Dalam proses ini mereka memperdengarkan suara Dr. Faustus. Akibatnya para agen SHIELD menjadi terhipnotis dan tidak memberikan perlawanan. Dengan demikian gerak maju Hydra tentu tidak mengalami hambatan berat. Pada akhirnya pasukan Hydra tiba di ruangan yang ditempati Sharon Carter dan Steve Rogers. Di tengah baku tembak, Steve berusaha berbicara kepada Sharon. Steve bilang akan selalu mencintainya apapun yang terjadi. Setelah itu, Steve memerintahkan pasukan Hydra berhenti menembak. Sharon kaget menyaksikan kata-kata Steve tersebut dipatuhi. Sharon menjadi lebih kaget lagi mendengar perkataan Steve berikutnya. Steve menyuruh para agen Hydra untuk membawa Sharon ke pesawat lainnya. Selain itu, dia memperingatkan mereka untuk jangan berani-berani menyakiti Sharon. Seperti sebelumnya, perintah ini juga dipatuhi. Bahkan orang-orang Hydra menyebut Steve sebagai pemimpin agung. Di tengah keterkejutan, Sharon menduga Steve pasti sudah jatuh dalam pengaruh hipnotis Dr. Faustus. Maka Sharon memintanya melawan pengaruh tersebut. Kepada Sharon, Steve mengaku dirinya tidak sedang dihipnotis. Ini tentu tidak bisa dipercaya oleh Sharon. Sebelum berpisah dengan Sharon, Steve meminta maaf dan berjanji nanti akan memberi penjelasan kalau Sharon siap mendengarkan. Setelah Sharon dibawa pergi, Steve memberi instruksi berikutnya bagi pasukan Hydra, yaitu memanfaatkan sistem komunikasi Iliad untuk menyebarkan suara Dr. Faustus ke semua helicarrier lainnya. Dengan begitu, armada helicarrier SHIELD akan bisa direbut oleh Hydra. Steve juga menyuruh agar dihubungkan dengan Carol Danvers. Saat itu Carol langsung meminta Steve mematikan perisai pertahanan sebab ada orang-orang Alpha Flight yang butuh penanganan medis, sedangkan gelombang serbuan Chitauri sudah habis. Di luar dugaan Carol, Steve mengaku tidak bisa melakukannya karena Chitauri akan berdatangan lagi. Steve lalu bercerita dahulu Ivan Kragow alias Red Ghost menemukan cara memancing serbuan Chitauri dengan menawan ratu mereka. Di kemudian hari, Red Ghost menyesali ide tersebut, maka dia merancang perisai pertahanan planet agar bumi aman dari bahaya Chitauri. Ketika merampas lab Red Ghost, Steve mendapatkan rancangan perisai itu. Steve pun mengatur agar rancangan tersebut bisa sampai ke tangan Maria Hill. Setelah merasa cukup bercerita, Steve berpamitan dan memberitahu Carol bahwa mereka tidak akan berbicara lagi.
Carol tentu sangat kaget mendengarkan semua ini. Sekarang dirinya bersama Alpha Flight, Guardians of the Galaxy, dan beberapa hero kuat berada di orbit dan tak bisa memasuki bumi. Dengan demikian, mereka tak akan memberikan halangan apapun bagi Steve. Di fasilitas pemancar energi perisai, Tony Stark dan Riri Williams menemukan sesuatu yang aneh lagi, yaitu ada gangguan pada sistem kendali perisai. Mereka pun menyadari bahwa aksi pengeboman Hydra adalah pengalihan agar gangguan itu bisa dilakukan. Tetapi mereka tahu bahwa perisai menyala tepat waktu untuk menahan serbuan Chitauri. Jadi mereka pun bingung, kenapa pelaku gangguan ini mematikan lalu menyalakan perisai lagi? Di tengah kebingungan ini, mendadak muncul banyak agen Hydra di dekat mereka. Untungnya Tony dan Riri mampu terbang pergi. Mereka juga sudah mulai bisa menduga apa yang sedang terjadi. Masalah pada perisai bertujuan untuk menyegah para hero yang kuat kembali ke bumi. Di perairan di dekat Manhattan ada Baron Zemo yang mengemudikan perahu sambil memegang Darkhold. Di samping Zemo ada Blackout alias Marcus Daniels. Blackout memiliki kekuatan berupa menciptakan energi hitam yang disebut Dark Force. Dengan diperkuat oleh Darkhold, Blackout sekarang menciptakan gelembung energi hitam luar biasa besar yang menyelubungi Manhattan. Gelembung ini sangat kuat dan tidak bisa ditembus. Akibatnya, semua yang ada di dalamnya menjadi terkurung dan tidak bisa keluar, termasuk para hero yang tadi berjuang melawan pasukan villain. Setelah memastikan tak akan diganggu oleh banyak hero, Steve bergerak untuk melaksanakan tujuan utamanya, yaitu merampas kekuasaan atas pemerintahan Amerika Serikat. Maka armada Helicarrier Shield yang sudah diambil alih Hydra terbang ke Gedung Putih di Washington DC. Tujuan Hydra disadari oleh Tony Stark, jadi dia memanggil semua hero yang masih tersisa untuk berkumpul di Washington DC. Dengan demikian, berdatanganlah Thor Jane Foster, Red Hulk alias Robert Maverick, Vision, Scarlet Witch, Iron Patriot alias Tony Ho, Wasp alias Nadia Pym, Hercules, Black Panther, Quicksilver, Squirrel Girl, Ant-Man alias Scott Lang, Spider-Man Miles Morales, Fifth Vision, Hulk alias Amadeus Cho, Miss Marvel alias Kamala Khan, dan Spider-Man Peter Parker. Mereka semua akan menjalani pertempuran yang akan menentukan nasib negara Amerika. Itulah cerita Captain America sebagai pengabdi Hydra. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.